Halo, Kenapa jelas sayang? Miss. Kenapa sayang? Ah, Miss kan aku ini posisi ada di Taiwan ya, masih 1 tahun nih. Terus? Nah di sini tuh aku itu ada kayak masalah keluarga ya Miss. Aku pergi ke sini kan, ibuku itu dulunya nikah lagi karena ayahku kan meninggal. Nah setelah itu kan aku ngusahain tuh semua untuk orang tua aku selama Sebentar mbak, aku sebentar mbak. potongan. Sebentar mbak. Teman-teman Ya, jangan percaya sama orang yang bilang yang mau curhat DM ke dia ya, jangan ya. Jangan sesekali curhat sama orang yang ada di sini. Saya tidak menerima curhatan lewat DM, hanya lewat HP saja. Hati-hati kalian kena penipuan ya. Itu penipuannya sudah datang ini. Yang mau curhat bisa DM aku, itu penipu itu. Itu penipu itu, saya nggak kenal dia. Jangan ya. Hati-hati, itu penipuan yang ada di dalam situ. Kalau dia mau, memang dia orang-orang yang sudah hebat, dia nggak akan curhat cerita di sini, di lapaknya orang gitu loh. Kalau mau curhat gimana gimana, kenapa kamu masuk di sini? Hah? Kok nggak lucu gitu loh? Kalau kamu cari mangsa jangan di sini dong. Pakai logika otakmu itu. Bangsat kamu itu, di tempatnya orang jarah aja itu. Cari mangsa jangan di sini ya. Pancal raimu itu. Sorry mbak, silakan. iya. Terus selama ini kan ibu saya nikah lagi tuh Miss. Nah kemarin kebetulan suami ibu saya kan sama anak-anaknya itu nggak oke hubungannya. Nah kemarin itu waktu saya di sini dapat 2 bulan, ibu saya itu nangis-nangis nelpon katanya aku udah nggak bisa nih sama si ini suaminya karena dia bangun rumah buat anaknya, terus aku cuma dijadiin babu lah gini gitu. Terus akhirnya ibuku pergilah. Saya oke lah nggak apa-apa pergi dari situ, biarin barang-barang semua yang ada di situ nanti gimana pun saya sebagai anakmu, saya dan adik saya kan tanggung jawab. Nah selama di situ, selama saya potongan ya Miss kan tahu sendiri, potongan di Taiwan saya nerima bulan pertama cuma 3.000 kan Miss, karena ada potongan biaya ARC dan lain-lain itu. Saya kasih ke ibu saya sampai kemarin itu sampai saya habis potongan kan cuma nerima uang 10.000 kan. 10.000 itu aku nggak ngambil libur sama sekali Miss, sampai buat kebutuhan aku sendiri pun aku kesampingkan kan, supaya ibu aku kan yang ngerawat anak aku nih. Ibu aku bisa kecukupan. Ibuku setiap bilang nggak ada motor ini gini aku belikan itu Miss. Terus mesin cuci ini gimana, nggak ada mesin cuci aku belikan. Nah sekarang aku udah 1 tahun kan Miss di sini. Nah ibuku diam-diam kembali sama suaminya Miss. Nah otomatis kan aku sakit ya Miss, hati kan ya, kecewa kan. Ini aku blokir semua Miss. Selama 1 tahun loh Miss, aku nggak punya tabungan sama sekali, bener. Selama 8 bulan aku potongan itu aku kirim semua ke rumah. Biar apa? Biar ibuku kecukupan seperti yang lain-lainnya gitu loh Miss. Tapi sampai saat ini, setelah itu diam-diam ibuku kembali lagi sama suaminya. Kan memang dari awal itu suami ibuku nggak, itu hubungannya itu nggak baik gitu loh Miss sama anaknya. Jadi kan anak-anaknya itu kalau ibuku punya keputusan pergi buat ninggalin kan ya anaknya seneng gitu loh Miss. Yang sekarang sakit banget gitu Miss, sampai sekarang itu kan ya, Miss tahu sendiri ya, kerja di Taiwan apalagi kita yang jaga orang tua demensia gitu. Orang tua demensia yang masih sehat itu aku nggak pernah cerita ke orang rumah gimana susahnya di sini gitu loh Miss. Setiap kali kan kita kan kerja 1 bulan sekali ya gajiannya. Betul. Ibuku setiap kadang gini, minta uang dong 100, ini anakmu pengen renang ke sana, ya aku kirim itu. Untung ada tetanggaku sebelah Miss, orang Indo juga kan. Aku pinjam dulu 100.000 buat ibuku, iya dikasih. Sampai sekarang aku kayak dihianatin ibuku sendiri gitu loh Miss. Rasanya itu sakit banget, bener tuh. Ini aku blokir Miss. Terus di luar sana itu aku kecewa kan. Motornya itu aku suruh adikku ambil itu motornya. Kalau memang dia pengen balik ke suaminya kan harusnya suaminya yang menyukupin dia, jangan kita ngasih tapi
ibu kita tetap peduliin sama dia kan. Mm-mm. Kan Bu, ini ibu kita udah tanggung jawabnya dia kan, enak sekali ya kan Miss. Mm-mm. Nah sekarang ibuku malah bikin omongan di luar sana katanya, iya kan lihat anakku kayak gini aja motor diambil, apalagi besok kalau aku ikut dia di rumah dia, kalau ada masalah sedikit mah aku suruh pergi dari rumahnya, malah bilang kayak gitu Miss. Oke. Terus sekarang kamu sakit hati sama ibumu. Iya Miss, bener loh Miss, aku denger ibuku balik ke suaminya itu lemes banget Miss, bener. Padahal itu pas waktu itu aku taunya kan ibuku sakit batuk ya. Mm-mm. Itu aku telepon adikku, tolong lihat ibunya di rumah, belikan obat 2 sama itu fix, sama belikan kue buat ibu kesukaannya kan, saya gitu. Mm-mm. Nah pas waktu ibu kan di warung tuh Miss, Mm-mm. aku telepon, adik mau ke situ ngirim obat sama kue kan, kataku gitu. Mm-mm. Terus ibuku bilang kok belum datang-datang kan gitu. Iya tunggu aja kan hujan, aku gitu. Nah dia bentak aku Miss. Nah aku ini mau keluar cari makan lah. Nanti dia datang ke rumah kan bisa, akunya kan gitu. Mungkin dia nutupin Miss dari aku kalau dia udah balik ke suaminya lagi. Dari situ aku sakit hati banget Miss. Selama ini aku usahain buat orang tuaku kayak gitu. Orang tuaku tinggal 1, apapun aku kasih ke dia, maksudnya apa ya, aku buat senengku aja nih. Aku ngempet banget loh Miss, sampai kita kalau aku keluar ke Seven ya sama tetangga aku lihat makanan gitu, dia bilang tetanggaku, "Mei, kamu mau beli apa? Beli, kamu kerja di sini itu susah, kamu pengen makan beli, nggak apa-apa," gitu. Terus aku mikir nih, enggak nanti kalau ibuku suatu saat kadang Cece tahu sendiri, nggak apa namanya, nggak setiap bulan ibuku minta, nggak peduli itu 1 minggu minta 100.000, 1 minggu minta 200.000, padahal tiap bulan aku gajian udah aku kirim. Oke. Sampai Cece sebelah aku, udah Mei aku beliin nih, kamu makan, kamu mau makan apa aku kasih nih. Enggak apa-apa, aku udah makan, aku bilang gitu Miss. Nggak apa-apa, ini simpan buat kamu gitu. Oke. Kamu kan baru di luar negeri 1 tahun toh nak, bener nggak sih? Iya. Dan Iya, kamu aku pertamanya- di Singapura 2 tahun Miss. Oh, sudah pernah ke Singapura 2 tahun. Gini Iya. loh, sebentar. Ibumu kan masih menggatal loh. Ibumu menggatal kan masih kan? Bener gak sih? Iya Miss. Dan ibu itu susah kita itu. Dikasih tahu takutnya anak durhaka, nggak dikasih tahu juga menggatal. Bener gak sih? Iya. Repot ya, kita itu mau ngasih tahu orang tua itu repot, bener repot, pakai hati baja saja. Tetapi kembali lagi, kita besar karena dia. Menurutku, kamu sebagai anak yang sudah ada di luar negeri, kamu punya rezeki tetap dikasih. Jadi kan sebentar lagi kamu gajinya full kan? Iya. Ya udah tetap dikasih sayang, karena kamu masih nitipin anakmu di situ sayang. Ngerti nggak? Iya. Cuman dibatasin. Itu aku udah- Cuman kamu harus membatasi dirimu sendiri nak. Ngerti nggak? Kamu boleh ngeblok dia, tapi tetap kirimanmu harus ada. Dan solusinya cuma satu. Saat orang tua seperti itu, kamu buka YourPay. YourPay Taiwan itu ada. Jadi kamu setiap bulannya bisa setiap kayak seminggu sekali dia mau ngasih 100, 200 kasih aja. Di YourPay itu kamu nggak perlu merepotkan orang lain. Download YourPay ya nak ya. Nggak usah. Iya, Miss. Nah, download YourPay. Jadi kamu sekali masukin di 7-Eleven, jadi uang itu kamu yang memanage sendiri. Jangan kamu kirimkan semuanya 10 juta, 5 juta, jangan. Dia minta 100 kasih 100. Jadi kamu tidak perlu merepotkan orang. Ngerti nggak? Iya, Miss. Sebentar lagi kamu full, gajianmu full. Dan ingat, godaanmu pada ibu. Tapi bukan berarti kamu harus melupakan ibu, karena kamu baru menyenangkan hatinya saja. Biarkan ibumu menggatal. Gak apa-apa sayang. Bener, Miss. Aku selalu ngusahain dia, maksudnya sampai kemarin itu aku tahu ya, aku langsung WA dia gini.
Bun, ternyata kamu kembali lagi ya ke rumah suamimu, Bun. Selama ini aku kurang apa? Aku nggak pernah cukup sendiri, Bun. Sebentar. Kalau ibu masih menggatal, kamu larang dia menikah, jatuhnya nanti zina loh. Loh, itu posisi dia udah menikah loh, Miss, yang kemarin itu. Lah, Dia iya. ada masalah sama suaminya. Lah ya, maksudnya kan jatuhnya nanti zina. Biarkan dia, daripada dia menggoda suami orang, nak. Biarkan, malah dosa loh kamu nanti. Karena kamu bisa mencukupi uang, tapi kan kamu gak bisa kayak kentuan toh. Bener gak sih? Gak boleh. Ibumu masih punya nafsu. Daripada menahan nafsu, ibumu kok kanker, otaknya blending kayak nek lanangane malah susah. Ngerti gak sayang? Iya. Gak boleh. Ibumu masih normal. Yang tidak normal saat ibumu tidur sama suami tetangga. Nggak apa-apa, ini suaminya, nak. Biarin. Ngerti nggak? Iya, kamu gini. Kamu bisa memberikan uang, kamu bisa memberikan cinta, kasih sayang, tapi kamu nggak bisa memberikan kentuan. Ngerti? Iya, Miss. Jadi kamu nggak boleh egois, kamu nggak boleh jahat sama ibumu. Ibumu masih butuh kentu, nak. Benar gak sih? Iya. Nggak boleh. Kamu nggak boleh membatasi ibumu. Ibumu bahagia loh. Ya kalau kamu nggak suka, jatahnya dikurangin. Ngerti? Iya. Jangan egois, nggak boleh. Karena ibumu normal, wanita normal. Yang butuh kasih sayang, butuh ditompai. Lu mengharapkan gajianmu tok, yuk gak mesti toh, Nduk. Kan dia yuk butuh wong ngobrol toh, butuh ngopi bareng toh, nak. Iya kan? Nah, dia setiap kali kan gini tuh, Miss, dia mesti cerita aku cuma dijadiin babu di sini, dia bikin Ya pas dia punya masalah, nak. Tapi kan dia tetap butuh pendamping dan kasih sayang toh, sayang. Bukan sekedar kentu-kentuan. Daripada ibumu ngerusak bojone wong, ayo milih ndi kowe saiki? Iya, Miss. Iya kan? Iya. Menikah bene, ibumu nikah resmi kok. Ojo. Bener. Kalau kamu sakit hati, yang egois kamu loh, nak. Ibumu itu butuh tempat curhat, butuh lek malam ngobrol. Dia masih manusia waras, sayang. Ibumu masih hidup. Daripada nih, sampean pikiran wes, ibumu kayak gitu hidup sehat, duwe bojo. Daripada ibumu sendiri terus penyakitan. Milih ndi kowe? Apa ibumu nggak punya bojo mbek wong kuwi tapi dia ngerusak bojone wong? Ayo. Iya kan, sayang? Iya. Ayo kita berlogika aja. Kan dia juga jaga anakmu, Cinta. Iya, Miss, maaf ya, Miss, ini nenekku manggil. Oh ya udah dimatiin ya, sayangnya. Nggak apa-apa. Yo, I love you. Yo, waalaikumsalam. Minta maaf ya teman-teman. Iya, nurani kita mungkin marah, kecewa karena ibu kita curhat dihapusi wong lanang. Tapi ya piye meneh iku kebutuhane DR, Rek. Iya kan? Apalagi anaknya dijogo sama wong tuane. Sera aku tak mangan dikit, aku luwe arek semua mangan di kurungan ya. Ya wes itu aja ya, teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, I love you. Bye-bye. Tak mangan dikit.